So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya kami menyembah Raja di atas segala raja. Inilah kami Tuhan. Oh Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Hosana,
bersorak-sorai hanya demi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau telah menebus kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, semua yang kami lakukan Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu, suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari semuanya bangkit berdiri, katakan suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu, suka-suka-Mu, suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Suka-suka-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami dalam hadirat-Mu, Engkau mengubahkan setiap sifat kami Tuhan. Haleluya. Kami kagum Tuhan akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Ku kagum seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji terpana, tertegun aku dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak
dibuatmu Tuhan. Terpana, tertegun aku dibuatmu sebab kau bukan Allah yang jahat. Kau selalu di dekatku Tuhan. Oh haleluya. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu Tuhan, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskan. Kami semua tidak dapat melukiskan semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hadir-Mu, Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. oh hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar menyadari bahwa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan sungguh membuat kami berubah Tuhan. Sungguh membuat kami Tuhan Yesus tertegun melihat-Mu Tuhan. Setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan punya pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Seperti yang kau ingini Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang pernah kami lakukan di dahulu Tuhan, kami percaya Engkau telah menebus kami Tuhan. Dan kami tidak mau kembali lagi Tuhan Yesus kepada dosa-dosa yang terdahulu Tuhan. Kami tidak mau lagi kembali Tuhan kepada apa yang tidak Engkau ingini Tuhan. Sebab kami tahu kami mempunyai Allah yang besar. Sebab kami tahu Engkaulah Maha Pengasih. Kami tidak mau sia-siakan setiap pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau saja yang ambil alih hidupnya Tuhan. Kuasai hidupnya Bapa dan penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang dia sampaikan, segala sesuatunya adalah daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ada sukacita. Wow. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kangen banget tuh kalau ngumpul kayak gini lagi gitu. Kenapa? Kita bisa fellowship gitu, bisa say hello, lepas kangen gitu ya Bapak Ibu. Yang di rumah jangan lupa minggu depan kita akan ibadah sore, perjamuan kudus lagi. Saya diingatkan satu firman Allah ketika tadi malam, ketika saya lagi renungkan firman Allah, kita nanti judulnya tentang ini, bebas dari kebiasaan buruknya. Hari ini kita dapat tema begitu. Tapi ada firman Allah yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Firman Allah katakan demikian. Rasul Paulus mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan ia dihormati oleh manusia. Rasul Paulus ngomong pada kita semua, kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam 3 hal ini, dikatakan apa? Kita berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ingat statement ini. Tapi berapa kali kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang Rasul Paulus maui, gitu ya. Kita enggak hidup dalam kebenaran, kita kehilangan damai sejahtera, apalagi sukacita, gitu ya. Ini hal-hal yang sangat prinsipil sebagai warga kerajaan Allah, gitu. Nah, berapa dari kita seringkali melupakan hal yang prinsipil ini. Hal yang sangat mendasar dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu. Pada waktu bulan lalu saya sedang fellowship dengan anak-anak muda firman Tuhan. Saya katakan begini, kebenaran, pendapat orang banyak bisa menjadi suatu kebenaran. Sedangkan pendapat satu orang bisa membuat orang ketidakbenaran. Karena seringkali ketidakbenaran diulang-ulang dan diyakini dengan fakta yang kadangkala tidak sesuai firman Allah, itu menjadi suatu kebenaran. Bapak coba bayangin gini ya, kita bayangin aja. Misalnya, orang ini ngomong A, orang ini ngomong B, terus diupload sesuatu yang menyatakan orang ini B gitu ya. A semua B-nya, orang gitu-gitu. Nah, pendapat banyak orang itu bisa jadi suatu kebenaran. Hal yang dibenarkan maksud saya. Tapi itu bukan kebenaran sesuai firman Allah. Tapi warga kerajaan Allah dikatakan apa? Harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera dan penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang ini maka akan dikenan oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia. Kita nggak perlu hormat dari manusia dengan kita mencari hormat manusia, saudara. Saudara melakukan hal ini tanpa sadar, saudara menaruh hormat dalam kehidupanmu. Orang-orang akan menaruh hormat. Kenapa? Orang itu loh luar biasa, takut Tuhan. Gitu toh. Pendapat orang karena melihat kehidupan kita sesuai firman Allah. Jangan pikir kita menilai seseorang dari casingnya, gitu ya. Wah, seringkali kan kita lihat orang dari casingnya gitu. Bentuknya gini-gini, penampilannya, kehidupannya yang kadangkala tertutupi.
dengan hal yang rohana. Hal yang rohani tertutup. Yang kelihatan hal yang rohana. Atau terbalik. Yang rohani kelihatan, yang rohana tertutupi. Seandainya kita, orang ngomong kayak gini, wih penampilannya kayak malaikat. Saudara, saya mau bilang, nilai kita lebih daripada malaikat. Kita orang-orang spesial di hadapan Allah. Kita orang yang luar biasa di hadapan Allah. Kenapa kita tidak bisa hidup dalam kebenaran dan kita kehilangan damai sejahtera, bahkan kita tidak memiliki sukacita dalam Roh Kudus? Karena kita memiliki hal-hal yang dikatakan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita tidak bebas. Kita tidak bebas melakukan kebenaran firman Allah. Kita tidak bebas menikmati damai sejahtera. Kita tidak bebas menikmati sukacita. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan itu menghalangi segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Kebiasaan buruk itu apa sih? Slide pertama. Kebiasaan adalah pola tingkah laku yang kuat yang berulang-ulang, begitu ya. Pola tingkah laku yang berulang-ulang. Awalnya kita ditegur Roh Kudus, jangan, gitu ya. Jangan lakukan itu. Jangan. Tapi berulang-ulang kita lakukan, kita bebal, kita lama-lama kepekaan itu enggak ada. Itu merupakan hal yang menjadi sesuatu yang buruk. Kebiasaan negatif atau kebiasaan buruk ini itu menyerang, ya, itu membuat orang mempengaruhi seseorang baik mental, ya, mental, bahkan kepribadian, kemerosotan fisik mereka, bahkan manusia rohani mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak melepaskan ini, maka kita akan dipengaruhi hal ini baik mental, ya, fisik Bapak Ibu, bahkan manusia rohani kita. Nah, kebiasaan buruk ini tidak bisa menjadi adat bagi masyarakat, karena itu bertentangan dengan norma yang berlaku yang dikatakan nilai baik. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan, kalau memiliki karakter ini atau kebiasaan ini, dia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Itu akan merugikan diri pribadi, merugikan, tidak mempermuliakan Allah, bahkan mempermalukan diri sendiri. Kita seringkali bicara tentang kebenaran, kita seringkali bicara tentang banyak hal, tentang firman Allah, tapi kelakuan kita tidak selaras dengan firman Allah. Nah, hari ini kalau kita bisa telusuri bahwa Tuhan itu memberikan kita pilihan hidup. Pilihan hidup. Coba kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat 10. Dikatakan begini. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Hal yang pertama dan utama, kehidupan ini kita diberi pilihan oleh Tuhan. Saudara untuk melakukan yang baik atau tidak, saudara harus memilih, ya, harus memilih. Keputusan di tangan kita. Saya mau bilang dalam kehidupan kita enggak diciptakan menjadi robot, saudara. Yang mau nuruti, kita mau seragam, enggak. Saudara diberi suatu keputusan, diberi kehendak bebas untuk melakukan apa yang benar menurut firman Allah atau tidak. Karena ketika kita dengar firman Allah, Tuhan ngomong, hei, cepat ambil keputusan. Ketika firman disampaikan, kita semua dituntut untuk mengambil keputusan untuk melakukan firman atau tidak. Kalau kita warga kerajaan Allah yang baik di hadapan Tuhan, saya mau bilang, kita harus tunduk
dalam otoritas Allah. Makanya dikatakan Roma tadi, ayat 17 sampai 18, kerajaan Allah hanyalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Enggak yang lain, saudara. Kalau kita melakukan kebenaran, kalau firman Allah, maka kita berkenan. Maka damai sejahtera akan turun padamu dan sukacita tidak akan diambil daripadamu. Begitu. Orang yang bersukacita, kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Bayangin saudara, kalau kita tahu firman Allah begini, hati yang gembira adalah obat, begitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Tapi ada yang mengeringkan tulang saudara. Betul. Semangat yang patah. Ini berkaitan dengan sukacita. Kalau saudara kehilangan sukacita, maka kekuatan kita sangat fatal. Tidak ada yang dapat menopang saudara. Milik saudara banyak banget, boleh. Harta saudara boleh ada. Tapi kalau 3 hal ini kita tidak lakukan, sama halnya kita tidak berkenan di hadapan Allah. Masih ingat kata Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak perlu jauh-jauh. Firman Allah ini sederhana banget gitu. Enggak perlu ditafsirkan secara teologi yang tinggi, enggak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian Rasul Paulus tambahkan, apa tadi? Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika saya renungkan hal ini, saya mau katakan Tuhan terima kasih. Itu selalu mengingatkan saya untuk bertindak dalam segala perkara. Mengambil keputusan dalam banyak hal. Ketika orang mau bilang apa aja dalam hidupmu, yang penting firman Allah kau pegang, saya mau bilang, engkau akan kuat di dalam Tuhan. Enggak perlu rendah diri kalau engkau anak Tuhan yang benar di dalam Tuhan. Enggak perlu rendah diri, minder gitu ya. Rendah hati sangat diperlukan, tapi rendah diri Allah tidak berkenan. Kenapa? Kita adalah orang-orang spesial di hadapan Allah. Jadi hal yang pertama pilihan hidup kita apa? Memilih. Baik tidak baiknya saudara lakukan adalah di tangan kita. Makanya ini perlu banget saudara. Nah, hal yang kedua dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha. Perhatikan, harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Hal yang kedua, saudara untuk bebas dari kebiasaan yang buruk. Hal yang kedua, diperhatikan berusaha. Hidupmu berkenan atau tidak, kita harus berusaha untuk banyak hal. Tawaran di muka bumi banyak. Beda-beda tipis Betty ya, dengan kebenaran dan ketidakbenaran. Tawaran itu banyak, kelihatannya rohani, tapi rohana, gitu ya. Hal ini perlu kita berusaha untuk menghindar, berusaha untuk jaga jarak. Sekarang kan lagi musim tuh jaga jarak, saudara. Jaga jarak. Nah, dikatakan harus berusaha. Ada usaha dari pihak kita. Allah memberikan sesuatu, maka kita juga harus berusaha melakukan apa yang benar, begitu. Selain memilih, harus berusaha. Nah, inilah yang membuat kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan. Kita enggak diciptakan seperti robot, orang-orang muda, kita juga tidak diciptakan seperti yang harus diperintah dan kita melakukan kata orang itu, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Begitu. Nah, untuk kita belajar, ada 3 hal yang kita pelajari dari Rasul Paulus yang diambil daripada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Bagaimana kita harus bisa bebas dari kebiasaan yang buruk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa sih Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah yang dulu namanya Saulus
dia beragama Yahudi gitu ya. Dia paling benci orang Kristen, pengikut Kristus, dan dia punya inisiatif sendiri untuk mengejar anak-anak Tuhan, orang yang percaya Kristus sampai ke Damsyik, bayangkan. Dari Yerusalem sampai Damsyik. Sebenarnya itu enggak perlu dikejar-kejar begitu, tapi dia punya pemikiran. Kalau orang Kristen banyak, orang yang pengikut Kristus, pengikut Yesus banyak, maka agama Yahudi akan hilang begitu ya. Akan semua hilang. Tapi satu hal, ada 3 hal yang harus kita menjadi seperti Rasul Paulus. Bayangkan, saya melihat satu kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bertobat, dia melakukan, padahal dikatakan dia orang yang jahat. Orang yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh anak-anak Tuhan. Dan ini membuat kita harus belajar dari seorang yang dikatakan Paulus, yang dulunya namanya Saulus. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita menjadi, yang bisa kita jadi seperti seorang Rasul Paulus. Coba perhatikan ayat yang pertama. Coba kita buka dari Roma 12 ayat 2. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa. Ya, perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hal yang pertama, ketika Rasul Paulus ketemu Tuhan, hal yang pertama, dia harus merubah apa? Mindset-nya, pola pikirnya yang dibaharui. Anak-anak Tuhan ketika saat menerima Tuhan Yesus, hal yang pertama yang harus dirubah apa? Pola pikirnya. Pola kita harus dirubah supaya pola pikir kita selaras dengan pikiran Allah. Paulus menganggap ketika dia menangkap anak-anak Tuhan dan mengenai pengikut-pengikut Yesus adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, hati Allah. Tapi itu menyakitkan Tuhan Yesus. Ketika sinar itu datang kepada Saulus, sinar itu membutakan dia. Kemudian daripada murid Yesus untuk menemukan penglihatan dan ketemu dari hamba ini. Dan dia dirubahkan, ditumpang tangan, dia dapat melihat dan dia boleh melayani kembali. Melayani Yesus Kristus. Mindset seseorang harus dirubah. Pola pikir seseorang harus dirubah. Jangan pernah berpikir begini, gue udah Kristen, saya udah terima Yesus, tapi kehidupan lama kita tetap menjadi bagian kita. Tuhan tidak mau itu. Kehidupan kita harus berubah mulai dari pikiran kita. Orang itu baik tidaknya dari pikiran. Karena manusia pikiran kalau tidak dikendalikan akan selalu berpikiran jahat dalam banyak hal. Mencari untung, tidak mau rugi. Begitu ya. Tidak mau rugi. Untuk banyak hal tidak mau rugi. Apapun yang dilakukan, dia harus untung. Dia harus untung. Nah, hari-hari ini, kalau kita tidak menyetir hal ini, kita tidak mengalami pembaharuan, kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tolong kendalikan pikiran saya. Kendalikan apa yang ada dalam otak saya. Makanya dikatakan orang yang takut Tuhan, orang yang berpengetahuan adalah orang yang takut Tuhan. Saudara, kita nggak bisa hidup dengan pikiran-pikiran manusia yang sekepel ini, saudara. Harusnya kita tahu rancangan Allah di depan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Nah, seringkali kita tidak tahu hal ini. Seringkali kita lalai dengan ini. Pikiran kita dikuasai hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Kenapa? Kita banyak konsumsi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Berapa dari kita? Berapa firman Allah kita renungkan setiap hari? Berapa otak kita diisi oleh firman Allah sepanjang hari ini? Apakah kita berita itu, ataukah novel itu, ataupun drama-drama yang dalam TV?
di depan televisi gitu. Atau berita-berita yang hoax gitu. Seringkali saya tegur ibu saya kan seringannya gitu, istri yang tersakiti Bapak Ibu. Bayangin tiap hari nontonnya itu aja, saya bilang, Bu tolong Bu, mendingan Ipin Upin daripada yang tersakiti gitu ya. Atau denger lagu kayak gitu, bayangin Bapak. Lah tersakitin denger tiap hari orang yang selingkuh, ditalak tetek bengek gitu. Itu kan konsumsi yang gak bagus, sampah itu loh jadi konsumsi. Bayangin ya, berhenti loh Bapak Ibu, sorry loh ya. Gak bener gitu ya. Tersakiti, bayangin. Lah seolah-olah pernikahan itu pernikahan yang tidak kudus di hadapan Allah. Pernikahan yang main-main. Padahal mujizat pertama Tuhan Yesus adakan di Kana itu mujizat yang pertama tuh. Ya, bayangin ya. Pernikahan yang luar biasa. Pernikahan adalah pernikahan yang harus dihargai dalam rumah tangga. Makanya kebiasaan kita, nonton yang gak benar, media sosial yang gak benar, itu yang mempengaruhi mindset kita Bapak Ibu. Wah rasanya semua di ujung jari, dosa di ujung jari, gak dipikir-pikir lagi di ujung jari. Nonton mau apapun di ujung jari. Kita mau gosip di ujung jari juga loh Bapak Ibu. Mau gosip, mau apapun, kita mau menjelekin orang, pembulian tidak melalui fisik sekarang, tapi mentalitas orang psikologi orang diserang begitu ya. Psikologi seseorang diserang. Tetapi kalau firman Allah itu menancap dalam pikiran kita, perhatikan. Orang mau ngomong apa aja, orang mau bikin apa aja di medsos, mau di WA, mau status apapun. Saudara enggak ngaruh itu? Mau jelekin apa aja, wong nilai saudara tinggi kok di hadapan Allah. Sekarang yang menilai siapa? Manusia toh, bukan Allah. Betul toh Bapak Ibu? Yang nilai manusia, bukan Allah. Kalau Allah yang menilai, dikatakan engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasih oleh Tuhan. Itu Yesaya katakan begitu dalam firman Allah. Gak perlu kata orang, gak perlu kata medsos. Tapi firman Allah katakan saudara berharga, saudara mulia, saudara dikasih oleh Tuhan. Begitu. Pikiran kita harus dirubah seperti Tuhan merubah pikiran pola pikir daripada Rasul Paulus. Hal yang kedua, saudara bisa bebas daripada kebiasaan buruk. Yang harus saudara ketahui, apa di situ kapan? Saudara harus pembaharuan daripada tindakan. Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang apa? Berbahagialah orang yang apa? Bertahan dalam pencobaan. Sebab apalah ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hal yang kedua, supaya kita bebas dari kebiasaan buruk. Hal yang kedua adalah kita harus merubah tindakan-tindakan kehidupan kita. Ujian boleh datang, masalah boleh datang, tekanan boleh hadir dalam kehidupanmu. Orang mempermalukan engkau, orang memfitnah engkau, tapi tindakanmu harus diperhatikan. Ya, diperhatikan. Rasul Paulus mengalami perubahan. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Ketika dia harus mau membunuh, dia minta surat perintah daripada majelis, dari pemerintahan pusat, kemudian untuk membunuh orang Kristen, dia berbalik dan bertobat, dia harus melayani anak-anak Tuhan. Apakah langsung diterima? Omongan orang sekitar, dia kan orang yang membunuh kita dulu. Dia kan yang menghalang-halangi Injil Kristus gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangin, saudara yang dulunya orang yang jahat, kemudian saudara berbalik, kemudian orang ngomongin kita yang dulu-dulu diungkit-ungkit. Bagaimana sikap kita? Apakah kita berontak? Apakah kita berespon yang enggak benar gitu ya? Kalau dulu mungkin kita bisa upload di FB. Aku gak gini-gini, ngetok-ngetoki Bapak Ibu. Semakin engkau marah, semakin jeleknya kelihatan.
Perhatikan. Semakin kita marah, seharusnya hal-hal yang tidak keluar dari mulut bibir kita, itu semakin keluar. Itu banyak kali saya hadapi orang-orang demikian. Maka dikatakan apa? Harus berubah tindakan kita. Respon kita kepada lingkungan di mana saudara ditekan. Apapun masalahmu, apapun kehidupanmu, dikatakan apa? Harus bertindak sesuai dengan firman Allah. Hal yang kedua, harus mengalami perubahan dalam tindakan, respon kehidupan. Makanya kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan kehilangan sukacita. Mau ngomong apa aja, bebano, sampai mulut berbusa ya gak apa-apa. Yang dosa yang nanggung siapa? Dia toh, saudara enak-enak melakukan kegiatan Bapak Ibu, orang-orang bertindak gak benar, saudara bisa rasakan bagaimana kita hidup sesuai firman Allah. Saudara bisa nilai, gak mempermalukan diri sendiri, tidak mempermalukan Tuhan, dan tidak merugikan orang sekitar kita. Kalau kita diam. Kalau kita diam. Pergunakan aplikasi apapun dalam HP-mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, baik FB, WA, apapun itu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu fungsi itu, maka berkat Allah akan tercurah kepadamu. Gak jauh-jauh. Kehidupan kita hari-hari ini gimana sih? Bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kehidupan kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bebas dari kebiasaan yang buruk. Saudara harus memperbaharui komunitas Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, firman Allah berkata begini, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, jangan kamu pergi ke tempat yang tidak pada porsinya. Makanya apa? Kebiasaan yang sebenarnya baik itu menjadi buruk karena komunitas kita, karena pergaulan kita, karena orang-orang yang kita temui, orang-orang yang dimana kita bersama-sama, yang setiap hari ngomong itu kita jadi kebiasaan. Yang ngomongnya kebun binatang jadi biasa kita mengucapkan. Tapi ketika kita bergaul karib dengan komunitas atau komsel-komsel yang ditetapkan, perhatikan, maka itu akan mendukung kita semua. Dia akan menopang kehidupan kita. Dia akan membuat kita kuat dalam segala hal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini saya titipkan bagi kita. Yang pertama, mindset kita, pola pikir kita harus mengalami perubahan. Yang kedua, apa tadi? Tindakan kita, beresponlah benar atas permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang terakhir, buatlah, bergaullah, kumpullah dengan orang-orang yang melakukan firman Allah. Komunitas-komunitas yang ditetapkan, yang kita tahu itu mereka benar sesuai standar firman Allah. Dan saya percaya kalau saudara melakukan hal ini, saya percaya tidak ada yang terikat lagi. Saudara akan bebas, saudara ada hidup merdeka, saudara akan mengalami pembaharuan pikiran, tindakan, dan kehidupanmu secara total. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, semakin hari akan dikikis, semakin hari akan dihapus. Kenapa? Itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, kebiasaan itu belum tentu benar, namun kebenaran harus dibiasakan. Kebiasaan itu belum tentu benar, namun kebenaran harus dibiasakan. Hal yang benar harus dibiasakan. Kalau ketidakbenaran dibiasakan, hidupmu akan hancur. Saudara tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini saudara akan mengalami perubahan.
Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara akan mengalami keubahan dalam kehidupanmu. Merdeka atau bebas dari kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Engkau layak dikenan oleh Tuhan. Engkau layak menerima penghormatan dari manusia. Dari orang-orang sekitarmu. Penghormatan tidak perlu dicari. Saudara akan menerima penghormatan ketika kehidupanmu sesuai dengan firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Oralabaya shikaralabatakasha. Ikatakapapapa shikaralabasha. Ikatakaya shikaralabaya shanda. Orapataka shikapaparalabasha. Ikatakapapa shikaralabaya shanda. Bapa, mungkin firman Allah ini sangat sederhana bagi kami. Dimanapun jemaat ada, baik di tempat ini, maupun di rumah, maupun dimanapun Anda berada. Saya mau katakan, mari lakukan apa yang firman Allah sampaikan. Mari lakukan apa yang firman Allah berikan dalam hidupmu. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau engkau menghargai, engkau menempatkan hal ini dalam hidupmu, saya mau percaya, mau sampaikan, engkau akan bebas dari kebiasaanmu yang buruk. Engkau tidak akan salah bereaksi ketika orang menjelekkan engkau. Engkau tidak salah bereaksi ketika orang memfitnah hidupmu, akan menekan hidupmu. Tapi engkau percaya bahwa hidupmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Engkau berharga di hadapan Allah. Mungkin kau ditolak dalam keluargamu. Mungkin kau tidak diterima dalam keluargamu, dalam lingkunganmu. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu hari-hari ini. Mungkin firman Allah ini berkali-kali kita dengar. Dan kadang-kala kita mengantuk mendengarkan firman Allah yang sama. Mungkin orang yang sama yang menyampaikan. Tapi saya mau sampaikan firman Allah selalu hal baru dalam setiap kehidupan kita. Ada hal-hal baru yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kau orang muda, mungkin kau sering dibully, dikerjain oleh teman-teman. Tanamkan dalam hatimu, aku berharga di hadapan Tuhan. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Aku milik kepunyaan Tuhan, aku warga kerajaan Allah. Tidak satu pun yang memisahkan aku dengan kasih Kristus. Kalau engkau mengalami hal ini, mungkin kau terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Angkat tanganmu kepada Bapamu di sorga. Dimanapun kau berada, katakan, Tuhan, aku mau merdeka. Aku mau bebas, Tuhan. Aku mau bebas oleh pimpinan Roh-Mu, aku mau bebas. Aku mau bebas, tidak terikat lagi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jesus. Get it.
bisa mengampuni hidup ini. Tapi hari ini ada berita sukacita. Ada berita sukacita datang daripada Tuhan. Oh, lepaskan roh pengampunan. Lepaskan roh pengampunan daripadamu. Allah penuh kasih. Allah melihat hatimu. Orang masak adalah baralawas. Ika papa baralawas. Baralawas. Oh, jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan hatimu. Dia dapat lepaskan itu. Orang masak. Biar ada damai sejahtera Allah turun atas hidup. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kepahitan dalam hidupmu, engkau mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Lakukan kebenaran, maka damai sejahtera-Mu akan penuh. Sukacita dalam Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Seberat apapun persoalanmu, saya mau bilang, roh yang ada dalammu lebih besar pada roh yang ada di muka bumi. Itu kecil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Itu kecil semua di hadapan Allah kalau engkau tahu Allahmu adalah Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa. Pembelaan, penghukuman datang daripada Allah. Engkau hanya belajar berserah kepada Tuhan. Engkau belajar berserah kepada Allah. Mari angkat tanganmu dan kita akan pulang bersama-sama. Tuhan terima kasih atas firman Allah yang luar biasa. Tuhan terima kasih atas kelepasan dari keterikatan kami atas kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Terima kasih atas sukacita dan damai sejahtera atas kehidupan kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan siapkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Apa yang tidak pernah kami lihat. Dan tidak pernah kami ketahui. Tuhan siapkan yang terbaik. Asal kami melakukan bagian kami. Bahwa segala sesuatu yang datang daripada Allah. Itu yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Dan serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan amini firman Allah ini. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia Allah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau kekuatan, pimpinan Roh Kudus. Melebihi segala hal yang ada di muka bumi. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.